Hey, selamat datang kembali di Black in World. Jadi, di video kali ini kita akan membahas 7 ritual pemanggilan setan. Jadi, sebelum masuk ke videonya, silakan kalian klik dulu tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan selamat menonton. Pertama, jelangkung. Ritual pemanggilan setan yang satu ini asli dari Indonesia. Jika kamu ingin mencoba ritual ini, kamu harus sediakan 2 buah kayu kecil, batok kelapa, tali, kain kapan, dan segenggam tanah kuburan. Dan ini sangat-sangat tidak wajar. Lalu nantinya akan dibuat sebentuk boneka jelangkung dari benda-benda tersebut. Nah, jalankan ritual pemanggilan ini saat tengah malam di rumah ataupun di tempat yang angker seperti hutan. Dan permainan ini bisa kalian lakukan bersama teman-teman kalian. Kemudian baca mantra jelangkungnya. Tapi di sini gue gak bakalan bacain mantranya karena aduh, gimana ya? Ini permainannya real sih. Jika mantranya sudah dibacakan, maka boneka itu akan bergerak dan melakukan reaksi. Setelah beberapa kali kalian membaca mantra tersebut, maka boneka ini akan beraksi dan tidak terkendali. Untuk bisa berkomunikasi dengan setan yang ada di boneka jelangkung, sediakan selembar kertas agar jelangkung dapat menuliskan sesuatu yang nantinya ingin kamu tanyakan. Kedua, Crossroad Demons. Oke, Crossroad Demons adalah sebuah ritual pemanggilan setan atau hantu yang terkenal di negara Amerika Serikat. Ritual ini sangat mengerikan karena kalian harus membuat perjanjian dengan setan dan menjual jiwa yang kamu punya sebagai jaminan. Cara memanggil setan dengan ritual ini, cukup sediakan sebuah kotak kecil yang berisi foto kamu dan tulang dari kucing yang berwarna hitam dan tanah kuburan lagi. Lalu kamu pergi ke suatu perempatan jalan dan buat sebuah lubang untuk mengubur kotak yang sudah kamu persiapkan sebelumnya. Nantinya akan muncul setan yang siap mengabulkan permintaan kamu dengan harga yang sudah kamu janjikan tersebut. Oke, ini cukup gimana ya? Menurut kalian, silahkan komen di bawah. Ketiga, Ouija Board. Ouija Board merupakan salah satu ritual yang dipercaya bisa memanggil arwah gentayangan. Ritual ini berasal tepat di tengahnya. Lalu kalian letakkan sebatang lilin yang telah dinyalakan di sebelah papan. Untuk memanggil roh atau arwah agar mau masuk dan ikut ke dalam permainan, kamu harus membaca sebuah mantra pemanggilnya. Mantranya adalah, silakan kalian lihat atau search di Google karena gue gak bisa nyebutin di sini. Nah, jika kalian baca mantra tersebut, dibaca sambil menempelkan jari telunjuk pada koin yang digerakkan, memutarnya secara perlahan dan akan terjadi pergerakan pada koin tersebut. Keempat, Elevator to Hell. Oke, ritual ini bukan hanya sebuah pemanggilan setan atau hantu, namun kalian juga bisa masuk ke dunia gaibnya. Banyak sudah negara-negara di Asia, Eropa, Amerika, bahkan orang-orang Indonesia memainkan ritual ini. Kamu harus mendatangi sebuah gedung jika ingin melakukan ritual ini yang memiliki 11 lantai dan lift. Setelah itu kalian masuk ke lantai dasarnya. Namun harus dilakukan dengan cara sendirian. Jika sudah di dalam lift, kalian harus pergi ke lantai-lantai berikut ini. 4, 2, 6, 2, dan 10 secara berurutan. Jika di setiap lantai yang kamu tuju
ada orang yang masuk dalam lift, ritual tersebut akan gagal dan harus kamu ulang lagi. Ritual ini akan berhasil ketika setiap lantai yang kamu tuju tidak ada orang yang masuk. Lalu saat tiba di lantai 10, akan ada sosok wanita misterius yang masuk untuk menemani. Kelima, One Man Hide and Seek. One Man Hide and Seek ini berasal dari Jepang dan disebut sebagai permainan paranormal, di mana kamu akan bermain petak umpet bersama dengan boneka yang kerasukan. Apa yang harus kamu persiapkan adalah mengambil boneka, lalu mengganti isi dari boneka tersebut dengan nasi dan juga sepotong kuku dari jarimu. Jahit kembali boneka tersebut dengan benang merah. Kemudian kamu harus memberikan boneka itu sebuah nama. Lalu tempatkan dalam bak yang berisi air dan lanjutkan ke tempat persembunyian. Matikan semua lampunya jika kalian ingin melakukan ritual ini. Lalu keluar dari tempat persembunyian dan mulai mencari boneka yang mungkin tidak ada lagi dalam bak mandi tersebut. Setelah menemukan boneka, tuangkan air asin di atasnya sampai mengering, kemudian bakar boneka tersebut. Karena jika tidak kalian bakar, maka akan terjadi fatal. Keenam, lick as a feather, step as a board. Kalian tidak memerlukan alat khusus untuk memainkan lick as a feather. Cukup satu orang yang bersedia untuk ikut ambil bagian dari permainan ini. Masing-masing orang yang berlutut kemudian menempatkan dua jarinya di bawah orang yang berbaring. Lalu mulailah kalian mengucapkan lick as a feather, step as a board berkali-kali. Jika Anda sedang beruntung, konon bahwa arwah atau makhluk halus itu berada di sekitar Anda akan menopang orang yang sedang berbaring tadi, sehingga tubuhnya bisa melayang seperti ringan seperti bulu, kaku seperti papan. Itulah arti dari ritual ini. 7. Bloody Mary. Dongeng tentang Bloody Mary cukup populer di negara barat, terlebih di Inggris, sebab nama ini merujuk pada Ratu Mary. Hal yang perlu Anda lakukan untuk memainkannya: nyalakan sebuah lilin dan pegang menggunakan tangan Anda. Lalu berdirilah di hadapan cermin dengan kondisi gelap gulita. Lihat bayangan Anda di cermin sambil mengucapkan Bloody Mary sebanyak 3 kali. Konon cara ini bisa memanggil seorang arwah wanita bernama Mary Ward. Tergantung mitos di tiap negara, dia akan keluar dalam cermin dalam kondisi yang berlumuran darah dan bisa melakukan apa saja untuk Anda. Nah, mungkin gue jelaskan sedikit ya rumornya kenapa ini bisa disebut gitu. Di sini Mary dikisahkan meninggal di depan cermin. Beberapa juga mengatakan kalau meninggal dibunuh atau teman kencannya. Oke, mungkin sampai di sini aja pembahasan kita hari ini. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya. Gue Abdul dan terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk menonton video ini. Dan sampai jumpa.